Ingin juga mengabdikan kembali ke sekolah sendiri yang dulu memberikan ilmu kepada saya. Saya Iwan Setiawan, Kepala SMA Negeri 3 Bandung. Satu yang saya harapkan, semoga kakak-kakak alumni, ibu bapak alumni bisa memberikan wawasan kepada adik-adiknya di SMA Negeri 3. Saya mendorong dan mendukung. Karena anak-anak yang ada di SMA Negeri 3 adalah anak-anak yang potensial. Perlu diberikan gambaran wawasan. Bagikanlah pemahaman pengetahuan itu, jangan pernah ragu. Saya Diana Susiari Mardianti, saya sebagai guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 3 Bandung. Saya juga menggiatkan model belajar research based learning untuk anak-anak. Nah, model belajar RBL ini sudah saya terapkan sejak tahun 2011 yang tentunya memerlukan banyak sekali implementasi dan juga aplikasi-aplikasi yang perlu dikembangkan oleh anak-anak. Saya Surwangi Resti Anggun Saputri dari Angkatan 3 2022 kelas 11 IPS 1. Ruang sekretariat ekskul itu seperti kurang terawat. Harapan saya dapat menghidupkan kembali ruang-ruang ekskul yang ada. Beberapa alumni yang dulunya merupakan anggota salah satu ekskul bisa ikut membantu di ruang sekretariat ekskul tersebut. Nama saya Cekas Wildan, saya dari Angkatan 2022 kelas 11 IPS 1. Dalam gadget, karena teman saya banyak yang tidak punya gadget seperti HP sudah pasti ada tapi tidak memadai untuk tugas-tugasnya. Harapan dari IKASMA tolong dibantu untuk teman saya yang tidak mempunyai gadget untuk tugasnya. Saya Rafidin Akbar dari Angkatan 2019. Saya kurang berinteraksi, kurang silaturahmi dengan alumni yang lain. Saya harap IKASMA bisa mewujudkan peluang saya untuk mengikuti kegiatan dengan yang lain. Perkenalkan, saya Haryo, Angkatan 86. Saya melihat organisasi IKASMA 3 membutuhkan profil seorang ibu yang cukup waktu untuk bisa mengurus semua putri-putrinya dan melahirkan calon pemimpin generasi yang akan datang. Visi saya adalah terwujudnya perkumpulan yang berkarakter dan bermanfaat bagi anggotanya, alma mater, masyarakat, dan bangsa dan negara. Dan untuk mencapai visi ini, saya mempunyai misi harus dijalankan secara kekeluargaan. Dan yang kedua, menggali potensi dari alumni itu sendiri menjadi bentuk pengabdian bagi anggota, bagi alumni, bagi alma mater, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. IKASMA 3 ini rentan anggotanya itu 8 dekade, berarti 80 angkatan. Saya membagi kegiatan ini menjadi beberapa generasi. Ada generasi boomers, generasi milenial, dan ada generasi Z. Nah, yang tentu saja program ini akan berbeda satu generasi dengan generasi lainnya. Seperti misalnya contoh, generasi boomers. Sekarang yang sudah dikerjakan oleh IKASMA sebelumnya itu sangat baik. Sehingga itu tinggal dirawat dan ditingkatkan. Silaturahmi tinggal ditambah dengan acara-acara religi. Lalu untuk generasi Z ini mereka lebih juga mengenai IT, sehingga di sini menekankan sharing mengenai user interface, artificial interface, dan ini juga akan ditransfer knowledge dari kakak-kakaknya untuk mengenal ke adik-adiknya, selain juga pengenalan bisnis. Dan ini juga perlu untuk generasi Z. Terlepas dari itu semua, bahwa kita harus ada kegiatan yang secara global, secara bersama-sama antara generasi boomers ini sampai generasi Z. Nah, ini kita bisa lakukan dengan reuni akbar, atau juga dengan hobi yang sama kita tingkatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti misalnya yang sekarang sudah berjalan nih, line dance, goes. Nah, ini yang belum ada misalnya fotografi, atau juga mungkin dengan pengenalan bisnis. Jadi kita bisa sharing mengenai bisnis, itu juga bisa dijadikan suatu kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Dan juga bakti sosial. Nah, bakti sosial ini saya menginginkan bahwa itu adalah sesuai dengan profesinya. Misalnya dokter gigi, berkumpullah dokter-dokter gigi nih membuat bakti sosial untuk melakukan pemeriksaan gigi pada alma mater, bisa masyarakat atau apa.
atau misalnya dokter mata, itu juga bisa misalnya kataraks dan sebagainya, atau pemeriksaan kesehatan gratis. Bisa juga misalnya psikolog, banyak sekali nih alumni psikolog. Itu kan bisa memberikan juga pembinaan atau tes semacam yang untuk misalnya bakat dan sebagainya. Itu bisa dituangkan dan itu bisa diberikan bakti sosial dari alumni kepada alma mater atau juga kepada adik-adiknya, adik kelasnya. Saya menginginkan bahwa ini ada program 100 hari yang bisa saya capai. Saya ingin bahwa hal kegiatan yang bisa dirasakan langsung secara instan oleh 3 generasi ini. Misal nih, untuk generasi Z, saya ingin membuat warnet gratis, sehingga isi itu transfer knowledge yang tadi dibutuhkan itu, bagaimana cara mendesain atau ini dan sebagainya, itu bisa dilangsung. Dan itu juga pasti akan dibutuh dengan kondisi sekarang ini, bahwa kita butuh sering daring dan sebagainya, itu sangat membantu. Saya harapkan itu bisa juga tempat berkumpul, dan itu adalah silaturahmi yang secara tidak sengaja bisa dibentuk gitu. Dan itu juga ada transfer knowledge. Nah, ini juga yang diharapkan oleh kepala sekolah dan guru, bahwa ini kakak-kakaknya ini yang memang sudah mapan, itu bisa memberikan pengalaman-pengalaman saat ini, dan itu bisa menjadi contoh buat adik-adiknya. Salah satu lagi juga bentuk yang misalnya pengabdian nih, alumni bisa membantu. Siswa SMA 3, tadi saya dengar dari kepala sekolah, dari guru fisikanya juga, bahwa mereka itu dengan program RBL-nya membentuk sampah untuk menjadi seperti batu bara. Itu kenapa tidak bisa dibantu oleh alumni, dan itu bisa katanya menjadi produk siswa SMA 3 menjadi suatu hal yang berguna. Nah, di sini alumni bisa membantu dalam hal secara finansialnya atau fasilitas. Oleh sebab itu, saya mengajak pada seluruh alumni atau siswa untuk bergabung ke IKASMA 3 ini. Karena ini adalah bentuk pengabdian kita, rasa terima kasih kita kepada alma mater kita untuk mewujudkan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Jangan lupa, tanggal 10 Oktober kita akan melakukan pemilihan. Dan itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap wadah kita, IKASMA 3. Saya Rahmawati Rahman, yang biasa disebut Ambu Titi, berniat mencalonkan diri sebagai Presiden IKASMA 3 2020-2024. Semoga saya mendapat dukungan dari Akang Teteh untuk menjadi Presiden IKASMA 2020-2024 agar menjadi gembira dan berkarakter.